Seorang pemuda datang kepada pastor untuk mengeluhkan pergumulan imannya. Ia merasa begitu terganggu oleh perilaku sesama orang-orang Kristen. Menurutnya banyak yang pencemburu, pemfitnah, banyak tukang gosip, tidak jujur, sombong, memandang muka, membedakan orang, dan seterusnya. Dan ia merasa muak dan menyatakan keinginannya untuk tidak lagi bergereja, karena menurutnya tidak ada gunanya menjadi orang Kristen. Sesudah mendengar keluhan itu dengan sabar, pastor berkata, "Aku mengerti, tetapi sebelum engkau pergi, datanglah untuk kali terakhir pada minggu berikut. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Pemuda itu pun menyanggupi. Pada hari Minggu, sesudah ibadah usai dan jemaat masih saling menyapa dan ngobrol, pastor menyerahkan sebatang lilin yang menyala ke tangan pemuda itu sambil berpesan, "Tolonglah bawa lilin ini berputar sekeliling ruang ibadah ini. Namun, jangan sampai apinya mati. Aku menunggumu di meja altar ini." Maka berjalanlah pemuda itu berkeliling sambil membawa lilin yang menyala itu dengan hati-hati. Sesudah ia memutar berkeliling, ia kembali kepada pastor. Lalu pastor meletakkan lilin itu di meja altar. Kemudian pastor bertanya kepada pemuda itu, "Selama berkeliling tadi, apakah kau mendengar gosip-gosip apa yang sedang mereka percakapkan?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya. "Apakah kau melihat si pencemburu sedang bercakap-cakap dengan siapa? Dan siapa yang sedang pamer kekayaannya?" Tanya pastor lagi. Kembali pemuda itu menggelengkan kepalanya. "Mengapa?" tanya pastor. Kemudian pemuda itu menjawab, "Karena aku sedang berkonsentrasi pada nyala lilin di tanganku." Kemudian pastor memberikan tanggapannya. "Begitulah yang akan terjadi apabila engkau berfokus pada Tuhan selama perjalanan imanmu di dunia. Apapun perilaku orang lain di gereja tak akan mampu mengusikmu." Salah satu hambatan serius dalam kehidupan beriman adalah perilaku tak terpuji dari sesama kaum beriman. Sebab itu bisa membangkitkan amarah dalam diri seseorang karena tidak dapat menerima, atau kekecewaan karena tidak menyangka sama sekali, atau rasa muak terhadap kemunafikan yang ditampilkan. Bahkan tidak jarang menjadi kepahitan yang berlarut-larut. Dan akibat tersandung oleh semuanya itu, seseorang bisa memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perjalanan imannya. Imannya kendur, ia mundur teratur, dan diam-diam pergi meninggalkan komunitas gerejawi. Tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani. Apakah Rasul Paulus mengalami serbuan perilaku tak terpuji dari sesama kaum beriman? Oh, lebih lagi, bahkan dari sesama penginjil.
Dia melihat tipu daya dan kepalsuan, bahkan dirinya difitnah, dituduh ini dan itu, dan dibenci, digempur hasutan, gosip, dan iri hati. Namun, apa kata Paulus? Surat Filipi 1 ayat 18 mencatat begini, "Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita," kata Paulus. Seolah-olah di sini Paulus hendak menasihati kita. Jangan memberi kepada orang lain terlalu banyak hak untuk menentukan keputusan-keputusan kita. Dengan tegas ia bersikap, keputusannya untuk bersukacita tidak boleh ditentukan oleh perilaku orang lain. Harus diakui, manusia itu terlalu sering membiarkan orang lain menentukan pilihan-pilihannya, bahkan menentukan kebahagiaan hidupnya. Perkataan orang membuat dia tidak bisa makan enak. Penampilan orang memperkeruh suasana hatinya. Belanjaan orang membuat dia tidak bisa tidur nyenyak. Prestasi orang membuatnya panas hati. Bualan orang membuatnya jengkel hati. Kecemburuan orang membuatnya kesal hati. Komentar asal-asalan dari mulut orang membuatnya sakit hati. Urusan orang dipikirin setengah mati. Oh, sebegitu besarnyakah peran orang lain di dalam menentukan keputusan kita untuk be happy? Apalagi kalau itu menyangkut urusan kesejahteraan rohani kita. Mengapa membiarkan orang lain menentukan langkah-langkah perjalanan iman kita? Seperti yang terjadi pada pemuda dalam cerita tadi. Nasihat si pastor benar. Sebenarnya, jika kita berfokus hanya pada Tuhan, pada kasih-Nya dan pelayanan kita kepadanya, semua gangguan berupa perilaku tak terpuji dari siapapun tidak akan terlalu mendapat perhatian kita, apalagi sampai menentukan keputusan kita. Kepalsuan, kemunafikan, dan motivasi tersembunyi orang lain bukan fokus utama bagi Paulus. Paulus berfokus pada Kristus. Sepanjang Injil Kristus diberitakan, ia bersukacita dan memutuskan untuk tetap bersukacita. Ada penginjil asli, ada penginjil palsu, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ia tetap memberitakan Injil dan tetap bersukacita. Bukankah itu teladan yang patut ditiru? Jangan biarkan kemalasan orang lain membuyarkan kerajinan kita. Jangan biarkan kepalsuan orang lain menghapuskan kemurnian kita. Jangan biarkan ketidaksetiaan orang lain menghentikan kesetiaan kita. Jangan biarkan kebobrokan orang lain menentukan kebahagiaan kita. Berfokuslah
pada Tuhan, dan langkah Anda mengiring Dia. Tak perlu tengok kiri dan tengok kanan. Berfokuslah saja pada lilin itu, supaya nyala apinya jangan sampai padam. Menengok perjalanan iman kami, tersadar kami Tuhan, betapa seringnya kami tersandung oleh ucapan, sikap, dan perbuatan sesama seiman yang mengagetkan kami. Betapa seringnya pasang surut iman kami ditentukan oleh tingkah sesama seiman di sekeliling kami. Betapa sering kami membiarkan perilaku orang lain mendikte perasaan, penilaian, bahkan keputusan-keputusan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk tidak selalu berpaling ke kanan dan ke kiri, lalu tersandung-sandung sendiri. Mampukan kami untuk memilih apa yang patut kami dengar, dan memilah apa yang patut kami jadikan pusat perhatian. Buatlah kami tetap berfokus pada teladan tertinggi, terang yang sejati, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin.